Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dina Silvia dari semester 2A Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan membahas tentang sistem religi dari materi sosioantropologi kesehatan di bidang gizi. Sistem religi. Sistem religi dalam perspektif ilmu antropologi diartikan sebagai rangkaian keyakinan terhadap kekuatan gaib, yaitu kekuatan yang berasal dari luar kendali manusia. Sumber kekuatan gaib ini bermacam-macam, bisa berasal dari Tuhan, dewa, benda-benda, kekuatan alam, dan lain sebagainya. Sistem religi bersifat umum, maksudnya ini adalah semua yang beranggapan bahwa ada kekuatan gaib di luar diri manusia, maka itulah yang dinamakan dengan sistem religi. Jadi sistem religi ini merupakan kekuatan gaib yang berasalnya itu bukan dari diri manusia. Lalu ada juga nih, sistem religi pada dasarnya merupakan bentuk rasa pasrah manusia atas ketidakberdayaan menghadapi segala sesuatu yang tidak mampu dihadapinya. Oleh sebab itulah, manusia senantiasa memelihara hubungan emosional dengan kekuatan gaib. Nah, di sini ada kebudayaan yang dimiliki oleh manusia tidak didapatkan atau tidak diwariskan secara biologis. Namun melalui proses belajar, kebudayaan dapat berkembang dari yang tadinya sederhana menjadi lebih kompleks. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi penduduk Indonesia dalam memperoleh pengetahuan manusia. Kebudayaan yang sederhana ataupun yang kompleks pastinya akan memiliki unsur-unsur kebudayaan. Apa saja sih unsur kebudayaannya ini? Di sini kita bahas dulu tentang budaya universal. Budaya universal ini merupakan elemen, pola, sifat, atau bahkan lembaga umum untuk semua budaya yang berada di dunia. Sebenarnya konsep budaya universal ini telah dibahas sejak lama dalam konten ilmu sosial. Menurut para ahli antropologi memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap unsur-unsur kebudayaan dari suatu kebudayaan, yaitu yang pertama adalah alat-alat teknologi, yang kedua keluarga, yang ketiga sistem ekonomi, yang keempat kekuasaan politik, yang kelima sistem norma, yang keenam organisasi ekonomi, yang ketujuh ada alat dan lembaga pendidikan, dan yang terakhir ini ada organisasi kekuasaan. Lalu ada juga menurut Kuncoro, mengutip dari buku yang berjudul Universal Categories of Culture pada tahun 1953 yang merupakan karya C. Kluckhohn, bahwa unsur-unsur kebudayaan itu ada 7 unsur, yaitu yang pertama ada sistem religi atau sistem kepercayaan, yang kedua ada sistem pengetahuan, yang ketiga ada sistem teknologi atau sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Lalu yang keempat ini ada sistem kemasyarakatan atau sistem sosial atau bisa juga disebut sebagai kekerabatan. Lalu yang kelima ini ada sistem ekonomi atau pencaharian hidup. Yang keenam ini ada bahasa, dan yang ketujuh ada kesenian. Nah, di sini ada sistem religi berfungsi untuk mengatur kehidupan antara manusia dengan sang pencipta. Contohnya nih, agama Islam melaksanakan ibadahnya di masjid, agama Hindu melaksanakan ibadahnya di pura, sedangkan agama Kristen dan Katolik rutin melaksanakan ibadahnya itu di gereja. Jadi setiap agama ini memiliki ajaran yang berbeda, dan hal itu akan mempengaruhi perilaku dari setiap orang. Lalu ada juga contoh lain, seperti dalam agama Islam melarang untuk meminum minuman beralkohol.
ada ajaran agama lain pasti mempunyai larangan tersendiri, tetapi untuk di agama Islam ini meminum minuman beralkohol ini sangat diharamkan, sedangkan di ajaran lain itu tidak diharamkan. Misalnya agama Hindu ada upacara keagamaan seperti ngaben, nyepi, atau labuhan. Lalu di agama Kristen ada upacara kenaikan Isa Al-Masih, upacara Paskah, dan upacara Natal. Sedangkan di agama Islam ini sering kita peringati bagi yang agama Islam, yaitu seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan Tahun Baru Islam. Lalu ada juga dalam buku pengantar ilmu antropologi pokok-pokok etnografi pada tahun 2005, karya Kunchoro-Ningrat menjelaskan bahwa sistem religi memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama ada keyakinan, ada upacara religi, ada umat penganut religi. Nah, untuk keyakinan ini dalam sistem religi berhubungan dengan kekuatan gaib, seperti konsepsi tentang keyakinan adanya dewa, baik maupun yang jahat. Terus ada juga sifat dan tanda-tanda dewa, keyakinan terhadap makhluk halus atau ruh dan leluhur, keyakinan tentang dewa tertinggi, dan masih banyak yang lainnya. Lalu untuk upacara religi ini dalam kajian antropologi biasanya fokus pada tempat dan waktu upacara religi dilakukan, benda dan peralatan upacara religi, dan orang yang memimpin dan mengikuti upacara religi tersebut. Untuk tempat upacara religinya ini berhubungan dengan tempat yang dianggap keramat, seperti makam para pahlawan, makam para habaib, lalu ada candi, pura, kuil, gereja, masjid, dan masih banyak yang lainnya. Lalu untuk waktu pelaksanaan upacaranya, waktu pelaksanaan upacara religi ini berhubungan dengan hari keramat, hari suci, hari raya, dan lain-lain. Sementara benda dan peralatan upacara religi ini berhubungan dengan alat-alat bunyian seperti gong, seruling, gendang, rebana, lagi ya seperti itu mungkin. Lalu untuk umat penganut religinya nih, umat penganut religi yang dimaksud ini adalah masyarakat yang mempercayai religi itu sendiri. Selain umat, tentu dalam religi dipimpin oleh seorang pemimpin upacara religi. Pemimpin upacara religi ini berhubungan dengan sosok tetua seperti pendeta, biksu, kiai, dan sebagainya. Dalam konteks kebudayaan bangsa, pada umumnya makanan tak pernah semata-mata hanya sebagai pasokan gizi dan nutrisi untuk pertahanan kehidupan jasmania, melainkan juga ada nilai budaya yang terkait di dalamnya, seperti struktur sosial, sistem religi, dan sistem ekonomi. Menurut arkeolog Profesor Dr. Eri Sediawati, sebagai negara multi agama, budaya Indonesia tak lepas dari nilai-nilai religinya. Hal ini ternyata juga tersirat dalam berbagai sajian makanan. Dalam sistem religi ini, berbagai suku bangsa sering dijumpai kenyataan bahwa sajian makanan tertentu digunakan sebagai persembahan dari manusia kepada dewa atau Tuhan, dan sering disebut dengan yang namanya sajen. Sajen ini bisa berupa makanan atau olahan seperti tumpeng atau serabi. Lalu selain itu bahan makanan mentah seperti buah. Buah ini bisa atau sering digunakan sebagai sajen. Dan tempat sajen ini biasanya disimpan di bawah pohon
pohon-pohon besar atau di bawah-bawah bangunan yang mereka anggap uh, misterius atau mistis. Oleh karena itu, sistem religi tertentu sering kali ada kewajiban untuk memantang makanan tertentu. Contohnya seperti pantangan untuk menyantap daging sapi bagi umat Hindu dan pantangan menyantap daging babi bagi umat Islam. Sapi bagi agama Hindu ini merupakan hewan yang suci karena merupakan kendaraan dewa Siwa. Itu menurut kepercayaan agama Hindu. Sedangkan di agama selain Hindu, daging sapi itu merupakan salah satu protein dari daging sapi yang bisa dimakan dan merupakan salah satu bahan pangan bagi manusia. Sedangkan pada agama Islam nih, larangan menyantap daging babi karena di Islam itu untuk mengkonsumsi daging babi itu diharamkan, dan karena agama Islam itu menganggap bahwa daging babi itu bersifat kotor. Dan menurut ajaran agama masing-masing, larangan ini bersifat mutlak karena sudah tertulis dalam kitab sucinya masing-masing agama dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi contohnya seperti yang daging babi dalam agama Islam dilarang karena telah ada dalam kitab sucinya, yaitu di dalam Quran. Lalu menurut Edi, sekarang ini makanan sebagai simbol religi sudah mulai terpengaruh beberapa pergeseran budaya. Seiring dengan masuknya agama di Indonesia, kepercayaan animisme pun berkurang. Hal ini juga terjadi pada dunia kuliner. Jika dulu potongan tumpeng ini hanya disajikan untuk yang paling atas, tumpeng yang paling atas itu dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi kini umumnya diberikan kepada orang yang dihormati. Kemungkinan hal ini terpengaruh tradisi memotong kue tar yang sering dilakukan di Eropa mungkin. Lalu budaya memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan pola makan masyarakat tertentu. Masih banyak pantangan serta mitos yang masih dipercayai masyarakat mengenai pola makan. Hal ini menyebabkan rendahnya konsumsi makanan di dalam suatu masyarakat. Rendahnya konsumsi makanan juga disebabkan oleh timbulnya penyakit, terutama penyakit yang berkaitan dengan pencernaan. Produksi makanan juga dapat mempengaruhi tingkat konsumsi makanan yang rendah. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya petani yang menggunakan teknologi tradisional. Di Indonesia, keberagaman suku yang dimiliki menyebabkan adanya perbedaan dalam pemilihan makanan pokok bagi masyarakat Sunda dan Jawa. Makanan pokok yang dikonsumsi adalah nasi, sementara itu masyarakat Madura mayoritasnya mengkonsumsi itu jagung sebagai pengganti nasi. Adanya perbedaan pemilihan makanan pokok ini menunjukkan adanya persepsi dan penilaian terhadap makanan sebagai sebuah budaya pokok di dalam suatu masyarakat. Hal ini dapat menjadi dasar mengapa bagi masyarakat Sunda jika belum memakan nasi dianggap mereka belum makan belum makan apapun, meskipun mereka telah memakan berbagai jenis makanan berat selain nasi. Contohnya seperti kupat tahu, mie ayam, bakso, dan lain sebagainya. Makanan pun dapat menjadi bagian dari budaya populer. Contohnya makanan yang menjadi bagian dari budaya populer di Indonesia ini adalah bakso. Selain itu, makanan juga bisa menjadi sebuah subkultural golongan tertentu yang menggambarkan sesuatu serta mengidentifikasi suatu golongan. Makanan-makanan ini meliputi daging babi untuk masyarakat Kristen, ketupat
bagi orang-orang Muslim pada saat hari raya Lebaran. Lalu untuk masyarakat Tionghoa pada saat hari Imlek. Karena banyaknya rasa keraguan yang muncul akibat melimpahnya makanan olahan serta makanan cepat saji, membuat banyak masyarakat kota ini berpindah untuk menjadi seorang vegetarian yang bertentangan dengan tradisi pangan di Indonesia. Kasus ini merupakan contoh bahwa makanan dapat menciptakan persepsi budaya tandingan terhadap budaya dominan yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi budaya makanan di Indonesia juga terpengaruhi oleh budaya religi ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mau ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.